ada berapakah klasifikasi dari kamera? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Zaza. Secara garis besar ada dua, Bu, berdasarkan media penyimpanannya. Yang pertama, kamera analog yang media penyimpanannya berupa klise film, sedangkan yang kedua yaitu kamera digital yang media penyimpanannya berupa memory card. Ya, benar sekali yang disampaikan Mbak Zaza ya. Jadi, berdasarkan media penyimpanannya, kamera itu dibedakan menjadi dua, yaitu kamera analog yang menggunakan klise film dan kamera digital yang menggunakan memory card. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian kamera. Nah, prinsip kerja kamera hampir sama dengan prinsip kerja pada mata kita, sehingga bagian-bagian pada kamera secara garis besar hampir sama fungsinya dengan bagian pada mata. Ini Ibu ada gambar kamera dan di beberapa bagiannya ditunjuk oleh tanda panah yang bernomor. Adakah yang mengetahui bagian apa yang ditunjukkan oleh tanda panah nomor 1? Saya, Bu. Silakan Mbak Erlin. Lensa kamera, Bu. Ya, benar sekali yang dijawab oleh Mbak Erlin. Bagian yang ditunjukkan oleh panah nomor 1 merupakan lensa kamera. Lensa kamera ini berfungsi sebagai pembentuk bayangan. Selanjutnya, apa nama bagian pada kamera yang ditunjukkan oleh panah nomor 2? Saya, Bu. Silakan Mbak Salma. Shutter atau tombol, Bu. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Salma. Jadi, bagian yang ditunjukkan oleh panah nomor 2 merupakan shutter atau tombol yang berfungsi sebagai pengatur lamanya plat film terkena cahaya. Oke, selanjutnya, apa nama bagian yang ditunjukkan oleh panah nomor 3? Saya, Bu. Silakan Mbak Zaza. Klis film, Bu, yang fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan. Benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Zaza. Wah, hebat sekali ya, sudah mengetahui nama bagiannya serta fungsinya. Jadi, bagian yang ditunjukkan oleh panah nomor 3 merupakan klise film yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Untuk klise film, adakah yang dapat menyebutkan nama bagian pada mata yang memiliki kesamaan fungsi dengan klise pada kamera? Saya, Bu. Silakan Mbak Zaza. Retina yaitu sama-sama sebagai tempat terbentuknya bayangan. Hebat sekali Mbak Zaza, perjawabannya sangat benar. Selanjutnya, apa nama bagian pada kamera yang ditunjukkan oleh panah nomor 4? Saya, Bu. Silakan Mbak Janis. Aperture, Bu, yang fungsinya sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Wah, anak-anak ibu pada pintar semua ya. Sudah mengetahui nama bagian beserta fungsinya. Jadi, bagian yang ditunjukkan oleh nomor 4 yaitu aperture yang berfungsi sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Untuk aperture, adakah yang dapat menyebutkan nama bagian pada mata yang memiliki kesamaan fungsi dengan aperture pada kamera? Saya, Bu. Silakan Mbak Sabrina. Pupil yaitu sama-sama sebagai tempat masuknya cahaya. Pintar sekali, jawabannya sangat benar. Selanjutnya, ini yang terakhir, yang paling spesial. Ini Ibu ada stabilo baru yang akan Ibu berikan kepada yang dapat menjawab pertanyaan spesial dari Ibu. Dengarkan baik-baik ya. Iya, Bu. Coba semuanya lihat ke bagian yang ditunjuk oleh panah nomor 5. Sebutkan nama bagian pada kamera yang ditunjukkan oleh panah nomor 5 beserta fungsi, dan sebutkan pula nama bagian pada mata yang memiliki kesamaan fungsi dengan bagian tersebut. Saya, Bu. Wah, ramai sekali ya. Oke, Ibu sekarang pilih yang pertama kali mengangkat tangan. Silakan Mbak Dia. Saya, Bu. Nama bagiannya yaitu diafragma. Fungsinya sebagai pengatur jumlah cahaya yang masuk menaik film, memiliki kesamaan fungsi dengan iris pada mata yaitu sama-sama mengatur jumlah cahaya yang masuk. Ya, 100 untuk Mbak Dia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Dia. Ini ya Mbak, stabilonya. Semoga semakin semangat belajarnya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Dia itu benar sekali.
ditemukan oleh panah nomor 5, yaitu diafragma yang berfungsi sebagai pengatur jumlah cahaya yang masuk mengenai film dan memiliki kesamaan fungsi dengan iris pada mata, yaitu sama-sama mengatur jumlah cahaya yang masuk. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ingin kalian membentuk kelompok dengan teman di sebelah ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sudahkah kalian membuat kelompok? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu ingin mempelajari tentang pembentukan bayangan pada kamera. Perhatikan gambar berikut. Tugas kalian yaitu melukis pembentukan bayangan pada kamera dengan menerapkan konsep sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Masih ingat? Masih, Bu. Apa jika Ibu memberi waktu 5 menit cukup untuk kalian berdiskusi? Cukup. Oke, silakan berdiskusi ya. Ada kendala, Mbak? Ini apakah sudah benar, Bu? Oh iya, benar. Silakan ditunjukkan di depan. Ya, silakan bekerja. Sambil back. Yang tadi aku di mana? Ya. Ya, itu tunjukin. Ya, benar sekali yang dilukis Mbak Zaza ya. Jadi jika kita identifikasi dari gambar ini, bagaimana sifat bayangan pada kamera? Nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya, pintar sekali Mbak Zanetti, silahkan duduk. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Zanetti semuanya. Baik, Ibu jelaskan ulang ya. Jika suatu objek terletak di depan kamera, cara untuk melukisnya yang pertama yaitu kita membentuk garis bantu sebagai sumbu utama pada kamera. Selanjutnya kita tentukan titik fokus dari kamera tersebut. Kita anggap titik F ini sebagai titik fokusnya ya. Kemudian kita tarik sinar istimewa, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian kita biaskan ke titik fokus. Dan yang kedua, sinar yang kedua yaitu sinar yang melewati pusat lensa, itu tidak dibiaskan. Maka dari kedua sinar tersebut ditemukan titik potong. Nah, titik potong ini adalah bayangan